Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita bahas-bahas lagi yuk tentang CPNS 2021 untuk persiapan tahun depan ya. Semoga kita sukses, lancar, dan lulus CPNS tahun 2021 ini, amin. Nah hari ini kita membahas TIU ya, karena menurut saya ya, untuk yang pelajaran awal-awal yang kita pelajari itu lebih bagus TIU terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya apabila kita mempelajari TWK dan TKP terlebih dahulu, takutnya nanti pas hari H kelupaan gitu. Nah tapi itu menurut saya ya, tergantung personalnya masing-masing. Apabila dia lebih suka TWK, TKP terlebih dahulu, silahkan. Atau misalnya mau langsung semuanya, ya lebih bagus lagi gitu kan. Nah jadi di TIU ini banyak ya jenis-jenis soalnya. Ada perbandingan ya, ada deret, ada sinonim, antonim, analogi ya, figural, dan lain-lain. Nah kita bahas satu-satu aja teman-teman ya. Kemudian setelah kita udah paham trik tipsnya persatu-satu, baru kita membahas keseluruhan soalnya biar lebih runut lagi. Nah hari ini kita mempelajari tentang perbandingan kuantitatif. Nah ini wajib pasti ada soalnya ya, minimal satu. Pengalaman saya sih kemarin tahun lalu dapat satu soal ya, perbandingan kuantitatif. Tapi ada beberapa yang bilang ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Jadi yang pasti ini keluar dan harus wajib kita pelajari. So bagaimana tips triknya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Nanti kita bahas-bahas soal juga. Terima kasih. Oke, perbandingan kuantitatif. Jadi perbandingan itu dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membandingkan dua objek atau lebih ya, yang sejenis. Hal yang sering dijadikan perbandingan contohnya misalnya tinggi ya, umur atau berat atau nilai ya, hari selesai pekerjaan, dan lain-lain. Nah perbandingan itu, kuantitatif itu ada 3 ya. Ada yang perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, dan ada perbandingan campuran. Nah yang biasa keluar itu antara senilai sama berbalik nilai ya. Kalau campuran jarang, tetapi tidak ada salahnya juga kita pelajari. Oke, perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua nilai ya atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama. Jadi singkatnya itu perbandingan senilai merupakan perbandingan di mana bila satu komponen itu dinaikkan atau ditambahkan ya, maka komponen yang lain juga bertambah pula. Contohnya misalnya 1 kilogram jeruk dijual 10.000. Nah secara logika kalau misalnya kita naikkan kilogramnya ini menjadi 2 atau 3, otomatis nilai jualnya juga meningkat ya kan teman-teman. Nah maka itu dibilang perbandingan senilai ya. Nah, intinya kalau dia naik ya, perbandingannya naik, perbandingan yang lain juga akan naik. Contohnya misalnya untuk mengerjakan kolam renang butuh 1 kolam renang butuh 5 hari. Bagaimana kalau misalnya 2 kolam renang, maka otomatis bakal bertambah harinya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk perhitungan hasil perbandingan senilai dapat digunakan rumus berikut ya. Ini rumusnya. Tetapi kita juga bisa pakai rumus lain ya. Kalau saya lebih sukanya seperti ini. Misalnya 1 kilogram ya, 1 kilogram jeruk itu dijual 10.000 ya. Nah berapa harga jual ya X apabila dia ingin membeli misalnya 4 kg. Nah kalau saya ini teman-teman, kalau senilai ini saya kali silang teman-teman, ini kali ini kali ini. Jadi X sama dengan 4 dikali 10.000 ya, sama dengan 40.000. Kalau ini kan soalnya mudah ya teman-teman ya. Nanti kita bahas soal yang lumayan agak sulit lah ya nanti ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya kali silang ya. Nah kalau perbandingan berbalik nilai itu beda lagi teman-teman. Jadi perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan dari 2 atau lebih besaran, di mana bila satu komponen tadi bertambah, maka komponen yang lainnya akan berkurang
atau menurun nilainya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa perbandingan ini berbalik nilainya ya, dengan perbandingan senilai. Dia beda ya. Jadi misalnya untuk membangun rumah Pak Budi, bila jumlah pekerja sebanyak 10 orang, misalnya 10 orang ya, ini pekerja. Itu bisa selesai membangun rumah selama 15 hari, misalnya ini hari, ini 15. Nah, artinya kalau misalnya semakin banyak jumlah pekerja yang ada, maka akan semakin cepat pekerjaannya. Jadi misalnya pekerjaan ini bertambah ya, misalnya jadi 20 orang, otomatis harinya ini akan berkurang ya kan, makin singkat. Nah, itu artinya dia berbalik nilai, teman-teman. Ya, paham ya kira-kira ya perbedaannya yang senilai dengan berbalik nilai. Nah, untuk perhitungannya, hasil perbandingan berbalik nilai dapat digunakan rumus berikut. Ini rumusnya. Tetapi kalau saya ya teman-teman, saya kasih triknya sedikit ya. Kalau saya seperti ini teman-teman, misalnya pekerjaan 10 orang ya, kemudian selesai 15 hari. Nah, berapa orang pekerja yang dibutuhkan? Contohnya ini berarti X yang ditanya. Kalau harus selesai dalam 10 hari misalnya. Nah, ini bagaimana teman-teman? Artinya kalau harinya ini berkurang, otomatis pekerjaannya harus bertambah ya kan? Pegawainya harus bertambah agar memenuhi harinya. Nah, kalau misalnya tadi perbandingan senilai saya kali silang, kalau berbalik nilai langsung saya kali ke harinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya buat sini 10 kali 15 sama dengan 10 dikali X ya. Jadi ini kali ini, yang X kali 10. Nah, jadi 10 kali 15 berapa teman-teman? 150 ya. Sama dengan 10X ya kan, 10 kali X 10X. Maka X sama dengan, tinggal kita pindahin ke sini ya teman-teman. Jadi 150 per 10. Mati jamba ya. Jadi tinggal 15. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi dia membutuhkan 15 pekerja untuk menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Lanjut, jadi tipsnya cari terlebih dahulu ya komponen apa yang dibandingkan, lalu kita gunakan logika dengan membayangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan apakah hal yang dibandingkan tersebut merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Hal ini juga melatih kita tidak terpaku pada rumus ya. Jadi triknya kalau misalnya dia senilai, kalau A-nya naik, maka B-nya akan naik. Kalau berbalik nilai, kalau A-nya naik, maka B-nya akan turun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau senilai, tadi saya kali silang. Kalau misalnya berbalik nilai, langsung saya kali ya. Nah, perbandingan campuran. Perbandingan campuran merupakan perbandingan 3 komponen yang di dalamnya terdapat perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi ada yang senilai, ada yang berbalik nilai teman-teman. Jadi ini namanya campuran ya. Nah, rumusnya ini seperti ini. Kalau ini rumusnya memang ini ya, saya pakai ya. Jadi O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Jadi O ini objek yang dikerjakan, S ini subjek yang mengerjakannya, T ini waktu pekerja. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contohnya ya. Misalnya, untuk membangun 2 unit rumah oleh 4 pekerja dibutuhkan waktu 20 hari. Nah, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 rumah dalam waktu 40 hari? Artinya ini 2 unit ini objeknya teman-teman. Jadi kita masukkan ya 2. Terus 4 pekerja ini subjeknya yang mengerjakannya 4. Kemudian 20 hari ini waktunya ya. Ini time waktunya. Ini yang 1 ya, yang diketahui. Terus katanya berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya subjeknya teman-teman. Subjek yang kedua ini ya. Ini yang ditanya. Untuk menyelesaikan 5 rumah ya. Berarti ini objeknya 5 ya. Dalam waktu 40 hari berarti time-nya 40. Nah, ini tinggal kita kali ya, kali silang. Ini kali sini, ini pindah ruas ke sini ya. Kita pindahkan. Jadi S2 kali 40 sama dengan 5 dikali 4 dikali 20 per 2. Ini kita jambak giginya. Tinggal 10. Ini 5 kali 4 20 ya. 20 kali 10 200. Berarti sama dengan 200. Kemudian ini 40-nya kita pindahkan jadi per 4.
Jadi 200 per 4 sama dengan 5, 40 ya, sama dengan 5. Ini kita jambak juga nih. Nah, seperti itu. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 rumah dalam 40 hari adalah 5 orang. Mudah ya teman-teman ya. Udahlah, kita langsung ke soal ya. Soal yang pertama, 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Nah, kita buat sini 4 orang ya, ini orangnya. Orang yang mengerjakannya itu dia dalam 15 hari. Nah, jika jembatan ingin diselesaikan dalam 16 hari, berarti di sini yang kedua itu 6 hari ya. Sorry, bukan 16, 6 hari. Maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Coba kita lihat. Harinya berkurang. Nah, kalau harinya berkurang, pekerjanya harus bertambah atau berkurang, teman-teman? Ya harus bertambah ya kan, karena deadline-nya semakin diturunkan, sehingga pekerjanya semakin bertambah. Ini apa namanya teman-teman? Kalau ini naik, ini turun. Ya, namanya berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai, yang ditanya orangnya tadi ya, berapa pekerjanya? Ingat saya bilang, kita kalikan langsung. Ya, berarti 4 dikali 15 sama dengan 6 dikali X, ya kan? 4 kali 15 berapa teman-teman? Ayo, berapa? 60 teman-teman. Ya, mana ini pointer saya tadi? 60 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 60 per 6 sama dengan 10. Nah, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? 10, teman-teman jawabannya. Nah, kalau ini yang ditanyakan berapa orang jumlahnya ya. Kalau misalnya yang ditanya tambahan, kok misalnya berapa tambahan? Nah, berarti jumlahnya tadi ya harus kita kurangi dengan orang sebelumnya. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Itu kalau ditanya misalnya tambahan ya, jawabannya 6. Tapi kalau misalnya nggak ada ditanya tambahan, berarti jawabannya totalnya ini ya, 10. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 2. Pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor. Berarti 21 kg ya, ini pakan. Itu dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Ini ayam. Nah, jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, berarti 50 ekor ayam. Berapa diperlukan pakannya? Nih yang ditanya. Coba kita lihat, perhatikan betul-betul teman-teman. Jumlah ayamnya naik. Nah, otomatis pakannya harus gimana? Berkurang atau naik? Ya harus naik juga dong, ya kan? Karena makin banyak ayamnya, makin banyak pakan yang harus disediakan. Nah, maka ini dia senilai. Maka harus kita kali silang kok trik saya. Berarti X dikali 30, 30X sama dengan 21 dikali 50. Berarti X sama dengan 21 kali 50 berapa? Kalau saya ya triknya bercepat gini, saya buat 20 dulu. 20 kali 50 kan 1000 ya. Nah, baru abis itu saya kalikan 1 lagi. Berarti ditambah 50 di sini, berarti 1050. Ya, jadi kita harus cepat ngitungnya teman-teman. Per 30. Ini kita jambak aja biar mudah ngitungnya. Jambak kita tusuk. Oke, 105 per 3. Nah, kalau ini saya triknya gini teman-teman. Jadi saya bagikan dulu dengan yang di depan ini. Ini kan 105 ya. Nah, ini saya bagikan dengan 10 dulu. Dapat berapa teman-teman? Dapat 3 ya. Jadi 9 dia. Ya enggak? Ya kan, jadi 9. Jadi 9 ya. Nah, 9 kali 10 1, berarti tinggal 15. Nah, 15 bagi 3 itu 3 ya. 5, sorry. 5 ya. Nah, berarti jawabannya 35 kg. Tapi kalau bingung caranya seperti pembagian saya ya, buat manual juga nggak masalah. Ini saya ngasih tips yang menurut saya gampang aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya misalnya 220 dibagi 4. 240 misalnya dibagi 4. Nah, ini saya bagi dulu di depannya. Misalnya 244 deh. 244 bagi 4. Ini saya bagi dulu yang 24. Nah, jadi ini 24
bagi 4 itu berapa teman-teman? 6. Berarti dia dapat 24 juga, habis. Berarti tinggal bagi 4, 1, berarti 61 gitu teman-teman ya. Berarti jawabannya C ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu. Kita buat aja ya langsung ya. 8 pekerja itu membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya pekerjaan yang setelahnya untuk membangun pondasi 2 hari. Wah, cepet banget nih. Nah, berarti gimana ini teman-teman? Ini dia dalam 12 hari aja butuh 8. Bagaimana kalau misalnya deadline-nya 2 hari? Intinya pasti pekerjaannya juga bertambah, padahal harinya berkurang. Maka ini berbalik nilai. Kayak mana kalau berbalik nilai? Langsung dikali. Ya, 8 dikali 12 sama dengan 2x. 8 kali 12 berapa teman-teman? 96 ya kan? Sama dengan 2x. Berarti x sama dengan 96 dibagi 2 sama dengan berapa nih teman-teman? 48 ya, 48. Nah, dia membutuhkan 48 pekerja. Nah, coba kita lihat di sini. Dia bilang berapa tambahan. Tambahannya aja teman-teman. Kalau tambahan artinya kita kurangi dengan pekerja sebelumnya. Berarti 48 dikurang 8. Jadi hasilnya 40. Jawabannya C. Mudah ya. Lanjut soal nomor 4. Bila seseorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motor dengan kecepatan tetap. Kita lihat sini ya teman-teman. Kecepatannya tetap, berarti kecepatannya tidak berpengaruh ya. Menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa dia sampai di kantor bila jarak ke kantornya adalah 21 menit. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus jarak per waktu ya. Jadi saya buatnya ini JKW ya. Jadi jarak sama dengan kilometer per waktu, kilometer per jam ya. Nah, tapi ini kita lihat di sini kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya ini tidak mempengaruhi ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya ketemu soal seperti ini kita buat perbandingan aja. Jadi 6 km, ini kilometer, ini waktu. Sama dengan itu membutuhkan waktu 16 menit. Gimana kalau misalnya di 21 km waktunya berapa? Nah, gitu. Kita lihat sini teman-teman. Ini kilometernya naik dari 6 ke 21. Nah, waktunya bagaimana? Naik atau turun? Iya, naik ya teman-teman ya. Otomatis naik karena dalam 6 km aja butuh 16 menit. Bagaimana kalau 21? Pasti dia butuh waktu lebih banyak lagi ya kan. Nah, kalau misalnya senilai bagaimana teman-teman? Trik saya tadi. Ya, langsung kita kali silang. Jadi 21 dikali 16 sama dengan 6x. 21 kali 16 itu berapa teman-teman? 336 ya, sama dengan 6x. Maka x sama dengan 336 per 6. Ya kan? Nah, sama dengan ini baginya bagaimana? Ini kalau saya ya, saya buat di sini kan 33 dibagi 6 itu dapatnya 5 ya. Ya kan? Terus 5 kali 6 kan 30. Berarti sisanya 36 ya. Sisanya ini 36. 36 bagi 6 itu 6. Berarti 56 menit. Nah, belum selesai nih teman-teman sampai sini. Kita lihat di sini soalnya dia berangkat pukul 6:10. Nah, berarti pukul berapa dia sampai kantor? Berarti kita tambahin 56 menit. Berarti 6 1 tambah 5 6 ya, karena ini jam maksimal 60. Berarti ini kita tambah 1, ini 0 ya, 7. Berarti 07:06, 7/6. Jawabannya D. Lanjut soal nomor 5. Dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja 200.000. Jadi 8 pekerja ya, itu gajinya 200.000 buat kolam. Murah banget ya gajinya ya. Kasihan banget orangnya. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari
itu dia menambahkan 4 orang. Oh, dia mau mempercepat teman-teman. Jadi dia menambahkan 4 orang. Berarti kita tambahin 8 tambah 4 12. Nah, berapa jumlah gajinya? Nah, ini ditanya berapa jumlah gaji tambahan ya, ingat tambahan. Berarti ini kita ditanya ya. Ini pekerjanya bertambah nih teman-teman dari 8 ke 12, otomatis gajinya juga bertambah. Berarti ini senilai ya. Berarti tinggal kita kali silang. Berarti 200.000 dikali 12 sama dengan 8x. Nah, kalau kayak gini nih teman-teman, kita simpan aja ini nolnya yang banyak banget nih. Ini kita simpan dulu, nanti pas terakhirnya kita kalikan, kita tambahkan nolnya sebanyak ini ya. Berarti 2 dikali 12 itu 24 sama dengan 8x. Berarti x sama dengan 24 per 8 sama dengan berapa teman-teman? 3 ya, 3. Nah, ini bukan 3 aja teman-teman. Jangan lupa ini kita simpan tadi. Ya, dikali 100.000. Berarti 300.000. Dan ingat ini tambahannya teman-teman. Berarti kita harus kurangi dengan jumlah yang sebelumnya ya. Berarti dikurang 200.000 sama dengan 100.000. Itu jawabannya B ya. Jadi jangan terkecoh, lihat betul-betul soalnya. Nanti kalian lihat di sini 300.000 langsung ada nih, misalnya ini jawabannya 300.000, langsung kalian jawab salah nanti ya. Jadi kita harus perhatikan dulu soalnya juga betul-betul. Lanjut soal nomor 6. Pada suatu proyek pembuatan kolam renang, pembuatan 3 kolam renang membutuhkan 5 orang pekerja dan membutuhkan waktu 30 hari. Nah, ini ada 3 variabel nih teman-teman. Objeknya kolam, subjeknya orang pekerja, dan waktunya 30 hari. Berarti kita pakai yang O1 per S1 T1 sama dengan O2 per S2 kali T2 ya. Nah, kita lihat di sini berapa tambahan pekerja. Berarti yang ditanya ini S-nya teman-teman, pekerjanya. Yang dibutuhkan apabila pembuatan kolam renang menjadi 6 kolam dengan batas waktu 50 hari. Oke, kita masukin aja tinggal teman-teman. Berarti objek 1 itu kolam renang. Yang pertama dia 3 kolam renang ya. Pekerjanya yang dibutuhkan 5 itu dengan waktu 30 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya dia membuat 6 kolam dalam waktu 50 hari, pekerjanya itu berapa yang ditanya pekerjanya. Nah, ini tinggal kali silang ya, ini kita kali silang, ini kita pindahkan. Jadi X kali 50 sama dengan 6 dikali 5 dikali 30 per 3 ya kan. Nah, ini kita jambak ya, kita tusuk meninggal. Baru ini kita kali jadi 30. 30 kali 10 300. Berarti X sama dengan 300 per 50. Ini kita jambak. Jadi berapa nih teman-teman? 6 ya. Jadi 6. Berarti dia membutuhkan 6 pekerja untuk menyelesaikan 6 kolam dalam waktu 50 hari. Nah, kita lihat di sini berapa tambahan nih teman-teman. Tambahan katanya. Jadi jangan langsung kalian jawab 6. Berarti kita kurang 6 dikurang pekerjanya yang pertama itu 5 orang. Berarti 6 kurang 5 sama dengan 1. Berarti dia membutuhkan menambah 1 pekerja saja. Ya, gitu teman-teman. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini agak beda dari yang lain ya. Saya takutnya nanti misalnya kalian ketemu soal seperti ini bingung. Karena ini dia ada waktu jedahnya. Ya, nih kita baca sama-sama aja. Proyek perbaikan jalan selesai dalam 30 hari. Berarti waktunya itu 30 hari apabila pekerjanya itu 15 orang ya. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Nih, tengok nih, dihentikan teman-teman karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah, jadi dia deadline-nya memang 30 hari, tetapi pas dia sudah di hari ke-6, proyeknya itu dihentikan selama 4 hari. Artinya hari deadline-nya berkurang teman-teman. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, kalau saya seperti ini teman-teman. Jadi waktunya itu 30 hari, itu 15 pekerja. Nah, ini memang sudah bakunya ya. Dia 30 hari
dia 15 pekerja akan selesai dalam 30 hari. Tetapi ini kondisinya beda teman-teman. Saat dia setelah 6 hari, artinya tinggal 24 hari lagi ya. 24 hari itu masih 15 pekerja. Proyek itu dihentikan ya teman-teman selama 4 hari. Artinya dari hari 24 sampai hari 20 ya. Ya kan? Karena kan 4 hari dihentikan. Nah, itu dihentikan karena suatu hal. Jika kemampuan pekerja sama, maka waktunya agar waktu selesai tepat waktu, pekerjaannya bertambah berapa banyak. Nah, artinya di sini kan, kalau misalnya kita lihat di waktu 20 hari ini tambahan pekerjanya berapa teman-teman? Biar tepat waktu, karena sudah dihentikan selama 4 hari ya. Dihentikan selama 4 hari. Nah, kalau kayak gini bagaimana teman-teman? Ini juga perbandingan berbalik nilai ya. Ini berkurang waktunya, sedangkan pekerjaannya harus bertambah. Kalau berbalik nilai bagaimana teman-teman? Ya, kita kali silang. Kita kali silang. Kita langsung kali ya. Ini X. Berarti 20X sama dengan 24 dikali 15. Sama dengan 24 kali 15 tuh 360 ya. Berarti X sama dengan 360 per 20 sama dengan ini kita coret dulu biar mudah. 18 orang ya. Nah, berarti dia butuh 18 orang teman-teman untuk menyelesaikan tepat waktu 30 hari tadi. Nah, kita lihat di sini pekerja tambahannya. Artinya orang yang total tadi 18 orang kita kurang dengan pekerja sebelumnya 15 orang, yaitu 3 orang ya. Berarti kita membutuhkan tambahan 3 orang lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik kalau ada soal seperti ini. Ya, kita buat aja logika. Ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga kalian sukses, lancar CPNS 2021-nya dan lulus, amin ya Allah. Nah, apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya di like, komen, share ke semua sosmed kalian. Kalau bisa ke teman-teman kalian yang juga ikut CPNS, biar ilmunya juga menyebar, kalian dapat pahala juga. Dan di subscribe channel ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.